Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asjadika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, sependapat nggak sama saya? Kalau jadi ibu masa kini tuh, atau orang tua masa kini harus jadi orang tua yang lumayan high-tech. Karena anak kita lahir di masa semuanya serba digital. Setelah itu kita juga harus sadar bahwa anak kita juga bentuknya tuh pola pikirnya begitu kritis. Jadi kita juga harus benar-benar ikut istilahnya aturan zaman, up to date. Mungkin sebagian dari ibu atau moms di rumah merasakan hal yang sama juga nih dengan saya. Nah, ini akan kita bahas hari ini bersama psikolog kita. Bagaimana ya jadi ibu yang mengikuti zaman? Ada Mbak Ayu Sutomo, langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai, baik. Dika apa kabar? Aku baik, Mbak Ayu. Aduh, jadi ibu masa kini kayaknya harus serba bisa, harus ngikutin zaman. Dan zamannya tuh cepet banget gitu ya. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau dari konsepnya iya gitu kan, kalau kemudian kita berbicara ya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu kan. Memang sebetulnya kita perlu untuk menyesuaikan zamannya seperti apa sekarang gitu. Kalau kemudian kita melihat kan sebetulnya yang namanya perkembangan lingkungan itu berubah. Tentunya ada beberapa hal-hal yang pada saat masa lalu valid, sekarang udah nggak valid lagi. Dulu masih bisa kepake dengan pola yang seperti itu, tapi sekarang itu kan berubah. Jadi memang untuk melakukan yang namanya parenting atau pengasuhan, perlu sekali bagi kita untuk memahami lingkungan tempat anak kita dibesarkan, zamannya lagi seperti apa, dan kita yang menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian tidak berpatok pada pola-pola yang lama. Kalau memang pola lamanya itu masih tetap bisa dipakai, kan nggak semuanya jelek ya, bisa tetap dipakai dan relevan ya why not. Tapi kalau misalnya ternyata memang udah nggak bisa dipakai lagi, jangan kaku untuk kemudian tidak mau mengubah itu gitu. Karena sebagai orang tua kita juga perlu fleksibel untuk tahu bahwa sekarang lagi seperti apa sih, modelnya lagi gimana sih, trennya lagi seperti apa sih, stimulasi yang dibutuhkan seperti apa sih, kebutuhan kedepannya anak kita itu kompetensinya yang dibutuhkan apa sih, makanya harus disesuaikan dari sekarang. Gitu. Oke, ini sejauh mana sih ini berpengaruh gitu ya? Kalau misalkan kita berpikir dulu ibu saya juga nggak segitunya kok, dia tetap menerapkan pola asuh lama pada saya gitu dan berjalan baik-baik saja. Apakah ini karena zamannya sudah berbeda atau generasinya juga dengan bentukan yang berbeda gitu karakternya? Zamannya berbeda, maka generasinya pun juga kan berbeda gitu kan. Apalagi sekarang orang tua yang punya anak generasi Z atau mungkin generasi Alpha yang baru itu kan, yang kemudian begitu dia dari usia yang sangat dini sekali sudah berkenalan dengan teknologi gitu kan. Tentunya kalau kita melihat kan ekspektasi masa depan generasi Alpha ini akan berbeda dengan bagaimana kita menjadi dewasa kan. Mereka akan dewasa dengan zaman yang berbeda lagi. Nah, makanya perlu juga bagi kita untuk menyesuaikan, mempersiapkan gitu. Mereka untuk siap loh menghadapi tantangan di depan yang tentunya tantangannya itu berbeda dengan kita saat ini gitu. Nah, makanya perlu untuk sangat fleksibel dan memahami itu. Apa yang harus dilakukan ibu ataupun orang tua untuk pertama kali paling tidak bisa up to date, paling tidak bisa mengikuti zamannya? Ini kan beda juga nih. Kadang-kadang kita punya apa yang dibutuhkan ibu belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan anak. Sedangkan zamannya terus berjalan. Jadi ibu masa kini dengan anak masa kini juga punya info yang berbeda. Jadi apa yang harus dilakukan si ibu pertama kali? Apakah memang harus update pengetahuan untuk ibunya dulu atau pengetahuan tentang anaknya dulu? Satu yang jelas adalah kesediaan untuk bersikap terbuka dulu. Karena kan sebetulnya mulainya dari pola pikir atau mindsetnya orang tua gitu kan. Kita harus punya mindset dulu bahwa kita harus memahami bahwa memang harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi memang mindsetnya harus diubah untuk mau terbuka terhadap berbagai jenis perubahan. Mindsetnya harus dibuka terhadap pemahaman bahwa belum tentu yang dulu orang tua ajarkan baik ke saya, sekarang kemudian masih tetap baik untuk dipakai di saat ini. Nah, itu dulu yang sebetulnya harus dipahami oleh kita sebagai orang tua. Ketika sudah memiliki pemahaman itu gitu kan ya, tentunya nanti akan jadi jauh lebih mudah bagi kita untuk mau belajar, mau terbuka, mau adjust dengan berbagai teknologi, mau tahu gitu platform chat anak zaman sekarang tuh apa sih, kalau kita kan terhenti pada WhatsApp gitu kan ya. Nah, anak-anak sekarang ada Discord, ada macam-macam lah gitu kan. Nah, itu pakainya gimana, isinya seperti apa gitu kan. Nah, terbuka dengan hal-hal seperti itu kalau kita sudah punya mindset bahwa anak-anak lingkungannya berkembang loh, kita harus menyesuaikan loh, yang dulu bagus buat saya belum tentu bagus buat mereka loh saat ini. Kalau pemikiran itu sudah terbuka, kesediaan untuk belajar akan menjadi lebih besar juga. Kemudian pemaluman terhadap oh ya saya yang harus mengupgrade diri lagi, oh ya saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak lagi. Itu juga akan lebih orang tua lebih bersedia untuk melakukan itu karena mindsetnya sudah tepat.
jadi harus bersedia, sadar diri juga bahwa saya dengan setulus hati harus memang mengikuti zaman untuk bisa menerapkan pola asuh pada anak saya gitu Iya ya. benar, walaupun gak semuanya, kadang-kadang ada beberapa value-value penting kan, Iya. kayak nilai-nilai sopan santun, Betul. etika, hormat terhadap orang tua, itu kan nilai-nilai basic ya, yang mungkin mau zamannya seperti apa, value tersebut harus tetap ada gitu. Jadi yang udah baik ya nggak apa-apa dipertahankan. Oke, jadi memang yang sudah baik gak apa-apa dipertahankan, atau mungkin kita kemas ulang aja gitu Iya, ya, bener. sesuai zamannya gitu ya Mbak ya. Nah nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, tapi kita Oke. harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menjadi ibu yang mengikuti zaman. Nah, kita akan coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita, ada Ibu Yuliana yang mungkin bisa sharing tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Yuliana. Ya, halo. Halo, apa kabar Ibu? Oh, kabar baik, Bu. Oke, Ibu sebelumnya aku mau tanya, Ibu punya putra atau putri, usianya berapa sekarang? Saya usianya Jasmine 12 tahun. 12 tahun, jadi sudah masuk remaja ya Mbak Yu ya? Iya, masuk ya awal Remaja. Oke. Nah, Ibu Yuliana ini kan anak-anak apalagi remaja pastinya sudah tidak bisa lepas sepertinya hidupnya dari gawai gitu ya. Ada kesulitan Ibu nggak sih saat harus paling tidak mengikuti anak saat menggunakan gawainya? Kadang kan Ibu sedikit kurang cakep teknologi dibandingkan si anak gitu ya. Ibu ada kesulitan nggak sih? Ya, itu kadang anaknya kalau disuruh makan susah, disuruh mandi susah, karena dia suka main handphone aja. Oke, jadi lebih asik dengan gawainya. Berapa sih dalam sehari? Selain kan sekarang ada pembelajaran jarak jauh juga yang memang menggunakan gawai. Biasanya anak Ibu berapa lama menggunakan gawai dalam satu hari? Apakah Ibu ada pembatasan tertentu? Ya, kadang kalau lagi waktunya belajar, kalau waktunya ya istirahat, enggak setiap hari main handphone sih. Ada batas waktunya juga, waktunya ngaji, sholat gitu. Oke, Ibu suka ngobrol nggak sih sama Jasmine di rumah? Biasanya apa saja yang diobrolin? Ya, ngobrol kadang, Yasmin belajar apa, terus Yasmin itu belajarnya susah apa enggak, jangan sering-sering main handphone, kayak gitu. Oke. Jadi memang lebih pada concern ke penggunaan gawai gitu ya. Mbak Yu, sedekat apa sih anak masa kini dengan gawainya sebenarnya? Deket banget. Karena apalagi semenjak PJJ ini kan, bahwa sebetulnya sepertinya kalau ditanya sedekat apa, hampir-hampir tipis sekali batasannya antara real life dengan digital life pada anak-anak saat ini gitu. Jadi hampir-hampir semua yang ada di real life ya kurang lebihnya akan terkoneksi dengan digital life. Bahkan mungkin sekarang ranah di digital life-nya itu jauh lebih besar semenjak PJJ ini kan. Ngobrol ya via chat di gawai atau di laptop gitu kan. Kemudian sekolah juga melalui itu, berinteraksi juga itu, bermain dengan teman-teman juga itu. Interaksinya hampir semua dilakukan dan dihabiskan di situ. Kalau ditanya seberapa dekat aja, tipis banget batasannya sekarang gitu. Bahkan ya apa yang ada di kehidupan mereka adalah parts of the technology itself gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan kemampuan anak terhadap teknologi, walaupun kadang mungkin anak kita usianya masih berapa, 10 tahun itu kadang-kadang bisa lebih cakep gitu daripada orang tuanya. Berarti kita juga harus improve nggak sih Mbak Ayu untuk bisa mengontrol anak lewat gawainya itu? Kalau kita nggak ngerti, istilahnya kalau orang sekarang tuh gaptek gitu ya, ini bisa nggak sih? Ya benar sih, memang orang tua dituntut untuk setidaknya gitu ya memahami apa sih yang sedang dimainkan oleh anak, apa sih yang sedang digandrungi anak-anak, apa sih yang sedang anak-anak suka gitu kan. Nah itu mau tidak mau gitu kan, kita harus sedikit banyak mengetahui hal tersebut gitu. Misalnya pun not in detail gitu, tapi topik-topik itu dibicarakan dan kita juga berusaha untuk mau, oh ini loh model chat yang selain WhatsApp itu ada loh yang ini yang modelnya seperti ini, mereka juga bisa chat di Zoom, bisa mereka di chat di permainan-permainan tertentu dan yang lain-lain gitu kan. Itu nggak apa-apa banget untuk kita
tahu, improve lah ya. Iya, kita improve dan kita tahu gitu. Walaupun kadang-kala memang benar kata Dika tadi, ngejarnya tuh susah karena anak-anak tuh sangat cepat sekali. Betul. Kecerdasan digitalnya tuh kaitannya dengan kecerdasan penggunaan aplikasi-aplikasi, kemudian penggunaan gadget itu sendiri. Mereka sangat-sangat advance gitu kan. Oke, Ibu Yuliana, tadi kan Ibu sendiri bilang bahwa memang ada beberapa hal yang seringnya menggunakan gawai, menggunakan gadget. Lalu andai kata ngobrol juga paling tentang sekolah, tentang teman gitu ya. Tapi pernah nggak Ibu menanyakan atau ngobrol tentang hal-hal yang sebenarnya sifatnya tentang kesukaan anak pada suatu hal, idolanya dia gitu, atau apa sih yang hobi dia saat ini? Pernah nggak Ibu berbicara atau berbincang tentang hal ini? Saya suka nanya, Yasmin hobinya apa ya, sukanya apa ya, dia suka nontonnya ya apa sih, semacam ya TikTok. Oke. Ya itu apa yang Ibu Yuliana lakukan untuk paling tidak biar nyambung nih, karena kan era kita pasti berbeda gitu ya, biar nyambung obrolannya dengan Yasmin, putri Ibu, tentang kesukaan atau hobi dia saat ini. Apa yang Ibu lakukan? Ya dia hobinya berenang, itu nyanyi gitu. Iya. Oke. Jadi Ibu mencoba memahami ya apa hobi putri Ibu gitu ya, biar bisa nyambung juga saat ngobrol gitu ya Bu ya. Oke Mbak Ayu, sejauh mana sih kita butuh juga nih memahami apa yang anak kita suka, apalagi kalau anak-anak tuh atau remaja ya bisa berubah tuh. Hari ini dia suka BTS, tiba-tiba berubah jadi apa gitu, dan kita mungkin untuk memahami satu sosok aja kita sudah bingung gitu ya Mbak Ayu. Gimana tuh? Sebetulnya perlu untuk memahami supaya kita punya jendela komunikasi untuk berbicara dengan remaja kita gitu kan. Karena pada saat pola pengasuhan remaja artinya kan kita harus siap untuk berdiskusi dengan topik-topik yang memang diminati oleh anak kita terlebih dahulu. Nah, makanya penting bagi kita untuk tahu apa yang menjadi minat dan membuka jendela komunikasi di situ. Sembari juga kita mengetahui bahwa apa yang menjadi peminatannya dia masih on track nggak sih? Masih berada di track yang tepat nggak, bahwa ini sesuai nggak, masih tolerable nggak dengan value-value keluarga kita, masih bisa ditolerir nggak itu semua gitu kan. Nah kalau misalnya kita tahu kemudian apa yang dia suka gitu, permasalahan hari ini suka siapa, besok sukanya siapa gitu kan, kita 9 aja belum kenal gitu kan, udah ditambah dengan pindah lagi sukanya yang mana gitu kan. Nah itu kan kadang membingungkan gitu kan, seperti itu. Nah tapi sebenarnya intinya bukannya kita yang harus benar-benar tahu siapa person by person. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa cepat catch up dengan itu sehingga ngobrolnya tuh enak, sehingga ngobrolnya tuh nyambung. Tapi kalaupun memang belum sampai ke tahapan itu, setidaknya itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk membuka jendela komunikasi dengan si remaja kita gitu, sehingga tahu apa yang sedang mereka butuhkan, mereka sukai, kesulitan-kesulitan mereka gimana. Yang mereka lakukan di luar masih sesuai track nggak sih dengan value keluarga kita gitu kan. Kalau besok dia sukanya sama yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu. Tanya aja sukanya sama siapa. Kalau sekarang, perasaan kemarin yang ini, sekarang yang ini. Sama satu lagi kuncinya lo tidak mendebat dulu gitu kan, atas apa yang kemudian disampaikan oleh si remaja. Jadi sebenarnya ada baiknya loh kalau kita mengetahui hal-hal apa yang anak kita suka, karena itu jadi jembatan kita berkomunikasi dan membangun relasi dan juga memahami apa yang dia butuhkan gitu ya Mbak ya. Oke, Ibu Yuliana, di sini ada psikolog kita, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau diutarakan, silakan. Ya itu gimana sih anaknya, maksudnya biar nggak kecanduan sama handphone, biar dia bisa mengurangi main handphonenya gitu. Gimana nih Mbak Ayu? Jangan sering main gawai ya Bu ya, karena kan tadi tipis banget tuh antara anak dan gawai, kayaknya udah kayak dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Gimana caranya gitu kan, dia memang sih jadi tantangan tersendiri, apalagi satu lagi PJJ seperti ini, kemudian PPKM juga belum selesai sehingga anak memang terbatasi untuk lingkup sosialnya, mau nggak mau interaksinya dilakukan melalui gadget gitu kan ya. Nah sekarang sebetulnya kalau misalnya mau membuat anak ya mengurangi ya it's really okay. Cuma kita perlu paham juga yang dia lakukan di dalam dengan gawainya tersebut itu apa. Apakah kemudian hal-hal tersebut memang adalah hal-hal positif yang bisa membawa banyak manfaat. Kemudian kalaupun memang iya gitu kan, karena memang tadi ini sesuai dengan topik kita, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu. Sekarang zamannya
namanya gadget, memang interaksinya di situ, bahkan kecerdasan digital itu sekarang diperlukan. Literasi digital itu diperlukan. Betul. Orang harus cerdas digital untuk kemudian dia bisa sukses ke depannya nanti, karena nanti di pekerjaan beberapa tahun ke depan semuanya basisnya adalah digital gitu kan. Sepanjang yang dia lakukan baik gitu kan ya masih dalam track, sebenarnya sih nggak kenapa-napa. Cuma memang yang paling jadi consideration atau apa namanya perhatian gitu kan ya adalah kaitannya dengan kesehatan, keseimbangan well-beingnya dia juga gitu kan, kesehatannya dia seperti apa, matanya berapa lama kena gadget, perlu nggak untuk dijeda dulu, aktivitas-aktivitas fisik lain yang kemudian bisa dikombinasikan dengan aktivitas gadget itu ada atau tidak. Nah itu paling yang difasilitasi ke anak supaya pada akhirnya anak tahu bahwa oh ya ini masih bermanfaat, tapi butuh juga loh untuk rest, butuh juga loh untuk break dulu gitu. Nah kalau udah remaja kenapa perlu rest, kenapa perlu break, kenapa nggak boleh tidur kemalaman dan megang gadget terus, itu disampaikan dalam bentuk diskusi yang kemudian bukan menggurui, tapi lebih kepada menurutmu gimana kalau tidurnya pagi capek atau enggak, enak nggak badannya, kalau habis olahraga sama nggak olahraga enakan mana rasanya, hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, baik, kira-kira seperti itu Ibu Yuliana, mungkin bisa diterapkan di rumah ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, makasih. Terima kasih Ibu. Oke, Mbak Ayu, jadi ibu atau orang tua masa kini harus siap dengan digital karena anak juga memang hidupnya nggak bisa terpisah dari itu. Tapi benar juga nggak sih kalau kita harus siap juga menghadapi anak kita yang pola pikirnya jauh lebih kritis dari orang tuanya. Nanti kita bahas ya. Iya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mengasuh anak sesuai zamannya. Tadi kalau kita bicara bahwa anak sekarang tuh kaitannya dengan yang serba digital gitu ya Mbak, kita berarti harus juga jadi orang tua yang istilahnya cakap, akrab dengan dunia digital. Tapi selain itu juga katanya nih orang tua masa kini harus siap dengan pola pikir anak yang begitu kritis. Memang sekritis itu ya Mbak, ya, generasi masa kini? Bisa dibilang iya, karena akses informasi anak-anak sekarang kan jauh lebih luas dan tidak terbatas dibanding dengan akses informasi dari kita gitu kan. Mereka memang di rumah saja, tetapi informasi yang didapat itu kan aksesnya dari mana saja. Kadang juga mungkin filternya tidak tepat gitu kan ya, sehingga wajar bagi anak kemudian mempertanyakan, menguji nilai-nilai apa yang diterapkan di rumah begitu kan. Apalagi ketika masuk masa remaja, value-nya adalah mulai mencari jati diri gitu kan, identity versus identity confusion, mulai mencari identitas dirinya dia, menguji nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga itu benar atau enggak. Kok di luar ada sih orang yang boleh begini-gini gitu kan. Wajar kalau misalnya kemudian mereka menjadi semakin kritis gitu. Oke, jadi kita juga harus jadi orang tua yang punya, bukan alasan ya, punya jawaban gitu ya. Iya benar. Punya jawaban tentang apa yang anak pikirkan, dan mereka tuh cepet banget kan Mbak Ayu. Nah gimana kalau kita belum punya jawaban saat anak menanyakan sesuatu, apa yang bilang paling belum tepat? punya jawabannya, nanti cari dulu. Memang seperti, jadi memang jujur kita ya? jujur pada anak bahwa enggak, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk di saat zaman yang berkembang dengan cepat ini gitu kan ya, tidak menjadi orang tua yang merasa tahu segalanya gitu. Bahwa saya adalah orang tua yang paling benar, saya tahu segalanya gitu kan, sehingga ketika anak seperti itu kemudian kita nggak tahu, kita merasa gagal. Nggak apa-apa gitu, anak-anak juga tidak membutuhkan orang tua yang sedemikian sempurna kok. Jadi oke untuk menjadi orang tua yang apa adanya, yang genuine, yang memang jujur dan tulus gitu. Kalau termasuk di dalamnya ketika kita ditanyakan sesuatu, anak menanyakan sesuatu kita belum tahu, ya jawab, oh iya kamu dengar dari mana, konteksnya apa nih hal-hal itu gitu. Oh aku dengarnya di sini. Oh ya kayaknya ibu belum pernah dengar, boleh nggak kita cari sama-sama gitu. Ntar ya ibu, atau nggak ibu akan cari dulu sama ayah, besok kita diskusi lagi. Nah nggak apa-apa, habis itu kita benar-benar cari dan kemudian kita diskusikan dengan anak. Atau kalau kita mau tahu, justru kita lebih banyak mendengar dari anak-anak kita. Jadi kita bisa catch up gitu, dia tuh sampai mana sih pemahamannya terhadap hal yang dia tanyakan, benar atau enggak. Kalau kita udah tahu dia sampai di mana, kan kita juga ngejarnya bisa tahu sampai di mana. Gitu sebetulnya. Oke, kalau kita bicara tadi kan sempat sudah menyentuh di anak-anak, remaja, ini juga mungkin masuk dewasa awal gitu ya, SMA gitu ya, sudah mau masuk
kuliah. Masih sering dulu mungkin di angkatan kita sering ya, misalnya dengar teman sebenarnya maunya masuk seni jurusannya, tapi nggak boleh sama orang tua katanya ekonomi itu lebih kompeten, lebih potensial di dunia kerja. Yang kayak gitu masih relevan nggak sih saat ini? Atau justru harusnya kita udah tahu nih potensinya anak kita nanti ke depan akan dibutuhkan di dunia kerja di mana? Betul, idealnya memang kita harus dari sekarang gitu ya sudah mendapatkan istilahnya apa, tanda kutip kisi-kisi gitu. Sebetulnya skill yang dibutuhkan di depan itu apa gitu kan. Tapi sayangnya kan mungkin nggak semua orang tua ya terbuka dan mau untuk kemudian tahu sebetulnya kebutuhan di depan apa. Beberapa profesi yang sekarang mungkin masih unggul, tapi nanti beberapa tahun ke depan mungkin sudah tidak ada lagi profesi tersebut gitu kan. Nah, hal itu mungkin juga jadi bagi kita orang tua perlu juga untuk senantiasa mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade pemahaman kita tentang sebetulnya hal-hal apa sih yang kemudian dibutuhkan di depannya, sehingga kita bisa sesuaikan pola asuh kita, stimulus-stimulus yang kita berikan kepada anak itu menyesuaikan dengan memang kebutuhan nanti pada saat mereka dewasa gitu. Jadi bisa mengarahkan anak sesuai tracknya juga gitu ya. Betul. Jangan lagi pakai ego kita kayaknya yang kalau jadi di belakangnya itu SE, SH itu udah yang terbaik gitu. Padahal sebenarnya dunia itu terus berputar. Dan sekarang ragam profesi, ragam karir itu kan banyak sekali dan bahkan ada beberapa profesi-profesi yang mungkin kita nggak pernah duga-duga bahwa ada ya profesi ini sekarang gitu. Dan ternyata luar biasa gitu ya. Luar biasa potensinya dan juga benar-benar di istilahnya dibutuhkan gitu ya. Betul. Oke, mungkin terakhir kalau misalkan kita bicara hal yang paling sederhana yang bisa ditangkap oleh orang tua, apa fondasi kita menjadi orang tua yang mengikuti zaman? Oke, untuk menjadi orang tua yang mau mengikuti zaman gitu kan ya, satu yang paling penting adalah mindsetnya dulu. Bahwa zaman itu berubah, apa yang dulu mungkin tepat pada saat zaman saya belum tentu tepat untuk yang zaman sekarang. Nah, mindset yang sudah tepat tersebut gitu kan, mau terbuka dan paham bahwa yang dulu mungkin gak relevan lagi dengan yang sekarang, itu akan lebih mudah menuntun kita sebagai orang tua untuk memiliki keinginan-keinginan, membuka diri lebih terhadap informasi baru, pengetahuan baru, kemudian juga lebih punya pemakluman kalau misalnya, oh saya salah, oh saya belum tepat gitu kan, oh ternyata anak saya lebih pinter daripada saya gitu kan. Nah, pemahaman kalau kita mindsetnya udah tepat, penerimaan kita terhadap hal-hal tersebut juga akan jadi lebih mudah. Harapannya ketika sudah menerima itu, bersedia untuk belajar, maka insya Allah berjalan pelan-pelan kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengikuti zaman untuk kemudian memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mereka sukses di masa datang. Oke. Singkat, jelas, padat. Semoga ini bisa diterapkan oleh keluarga Indonesia di rumah. Mbak Ayu, makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, biar bisa terus berbagi inspirasi untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia, semoga kita bagian dari orang tua yang bisa mengasuh dan juga menerapkan pola asuh yang sesuai zamannya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.